Jiwa terpilih tidak pernah lahir untuk hidup ringan. Mereka tidak diciptakan untuk menari di tengah keramaian, tidak ditetaskan untuk menyalakan lampu-lampu pesta bersama manusia yang sibuk menghibur kehampaan mereka sendiri. Jiwa seperti itu justru dikondisikan untuk mengalami fase-fase gelap yang membuatnya disangka gagal, malas, rapuh, tidak berguna, dan tertinggal. Padahal yang sebenarnya terjadi bukan kegagalan, tetapi pengosongan ruang takdir sebelum sesuatu yang sangat besar diturunkan ke dalam dirinya. Rasa malas yang menyergap dalam-dalam bukan selalu tanda kemerosotan iman atau kemalasan jiwa rendah. Pada jiwa tertentu, yang sebelumnya sering kuat, rajin, cerdas, visioner, dan hidup dengan kesadaran tinggi, datangnya rasa malas justru merupakan fase di mana langit sedang menyingkir dari jarak terdekatnya. Malaikat menyingkir bukan karena membenci, tapi karena ada hukum spiritual yang bekerja. Sebelum seseorang dinaikkan ke makom baru, ia harus ditinggalkan dulu untuk diuji apa yang tersisa dalam dirinya ketika semua cahaya dicabut dari dekatnya. Pada fase ini, manusia akan merasa kosong, tumpul, bahkan jijik pada dirinya sendiri. Mereka berhenti mengerjakan hal-hal yang dahulu sanggup dilakukan dengan mudah. Pikiran mandek, niat tidak menyala, raga seolah berat 1000 ton. Orang luar melihatnya sebagai makhluk yang rusak dan kalah. Padahal yang rusak bukan dirinya. Yang dicabut hanyalah penopang metafisik yang dulu menyertainya untuk membuat hidupnya berjalan. Di titik itu, jika ia adalah jiwa kelas rendah, ia akan hancur dan tidak pernah bangkit lagi. Tetapi jika ia adalah jiwa pilihan, rasa malas itu bukan penghancur, itu penanda. Penanda bahwa pegangan lama telah dicabut, karena ruang dalam dirinya sedang dikosongkan untuk ilmu yang lebih tinggi. Tidak ada pembukaan ilmu tinggi tanpa kehancuran struktur lama. Tidak ada kelahiran kapasitas baru tanpa kematian energi lama. Tidak ada cahaya baru tanpa malam yang mematikan seluruh indera terlebih dahulu. Itulah sebabnya malaikat menyingkir. Bukan untuk menghapus namamu dari daftar langit, tetapi untuk memberi tempat bagi mekanisme wahana lain yang akan masuk. Pada mulanya, jiwa akan merasa ditinggalkan, seperti tidak dilihat oleh langit lagi. Ia kira dirinya sedang busuk dan dibuang. Padahal yang sebenarnya terjadi, ia sedang dipindahkan dari jalur bimbingan terbuka menuju jalur bimbingan tertutup. Fase di mana yang membimbing bukan lagi motivasi, melainkan kekosongan. Karena orang yang mau dinaikkan tidak bisa lagi disangga oleh dorongan eksternal. Ia harus mampu melangkah tanpa semangat, bergerak tanpa tepukan, hidup tanpa disorot, tetap berjalan ketika semua sinyal mati. Itulah bentuk tertinggi dari ujian jiwa. Manusia biasa hanya bergerak jika ada alasan, ada pujian, ada rasa enak, ada energi dukungan. Tetapi jiwa pilihan dipaksa belajar bergerak dalam keadaan yang membuat seluruh tubuhnya ingin menyerah. Inilah momen ketika malas terasa seperti racun yang membunuh segala niat. Namun sesungguhnya di balik rasa malas itu, ada sesuatu yang sedang dikalibrasi dalam-dalam. Kehendak tanpa sandaran. Ketika malaikat menyingkir, ketika rasa malas mengambil alih, ketika dunia seolah mematikan lampunya satu persatu, alam sedang bertanya diam-diam, jika aku cabut semuanya, adakah inti dalam dirimu yang tetap ingin bangkit? Pada tahap inilah kebanyakan manusia gugur. Mereka berhenti, kalah, menyerah, dan tidak lagi hidup sebagai arsitek nasibnya. Tetapi jiwa pilihan justru mulai mengalami letupan kecil dari dalam dirinya. Bukan semangat, tetapi kesadaran baru, bahwa malas ini bukan musibah, tetapi tanda bahwa sistem lama dalam dirinya sedang dirombak. Rasa malas itu seperti kabut yang menandai bahwa jalan lama sudah tidak boleh dipakai lagi. Semua alat mentalmu yang lama, logika yang dulu tajam, gairah yang dulu menyala, disiplin yang dulu kokoh, semuanya dipatahkan supaya kamu tidak lagi hidup dengan kualitas yang sama. Karena ilmu tertinggi tidak bisa diturunkan pada struktur mental yang masih dikendalikan oleh nafsu, ambisi, atau gengsi. Namun pada detik-detik pertama kemunculannya, rasa malas itu terasa seperti kiamat kejiwaan. Ia menghantam bukan hanya badan tapi martabat. Kamu akan merasa hina karena tidak produktif. Kamu akan merasa pengecut karena kehilangan arah. Kamu akan merasa kecil karena tidak lagi mampu tampil sebagaimana dulu. Dalam rasa hina itu sebenarnya ada ritual pengosongan ego yang berlangsung secara senyap. Tidak ada ilmu tinggi yang diberikan pada dada yang masih menyimpan kebanggaan. Maka sebelum ilmu itu dibuka, kebanggaanmu harus diruntuhkan. Dan jalan paling halus untuk meruntuhkan ego bukanlah musibah, bukan cacian manusia, melainkan malas.
Karena malas membuatmu melihat betapa kecil dan lemahnya dirimu tanpa penopang gaib. Di saat itulah sebagian malaikat menyingkir, bukan untuk meninggalkanmu selamanya, tapi karena ada zona yang harus dilalui tanpa mereka. Zona kegelapan, zona hening, zona sepi. Sebab hanya dalam kegelapan total lah struktur mental lama bisa runtuh tanpa perlawanan. Jiwa yang belum pernah dilucuti tidak pernah sanggup memikul ilmu berat. Jiwa yang belum pernah dipermalukan oleh dirinya sendiri tidak akan pernah sanggup mengemban pengetahuan yang menuntut kerendahan setotal-totalnya. Dan proses penghancuran struktur lama itu tidak pernah manis. Ia datang dalam bentuk rasa malas yang mematikan. Rasa malas yang menghancurkan itu sebenarnya bukan akhir, melainkan pintu pertama dari sebuah pendakian batin yang tidak diberikan pada semua jiwa. Hanya mereka yang sebelumnya pernah kuat, pernah menyala, pernah berfungsi sebagai pembawa cahaya yang kemudian dicabut tenaganya secara brutal, karena yang sedang diuji bukan sekadar kemampuan bergerak, tetapi apa yang tersisa ketika semua penyangga dicabut dari dirinya. Pada jiwa biasa, ketika penyangga dicabut, mereka runtuh dan tidak pernah bangkit lagi. Namun pada jiwa terpilih, rasa malas itu menjadi medan peralihan antara dua dunia. Dunia ketika hidup masih dituntun oleh motivasi eksternal, dan dunia ketika hidup harus digerakkan oleh kesadaran tanpa dukungan apapun. Itulah mengapa malaikat menyingkir bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai syarat masuk ke wilayah yang lebih tinggi. Selama seorang manusia masih rajin karena dipuji, masih disiplin karena takut gagal, masih bergerak karena ingin terlihat hebat, maka ia belum layak menerima ilmu yang mengubah struktur kejiwaan. Ilmu tertinggi tidak pernah diberikan kepada hati yang masih bertransaksi dengan motivasi. Karena ilmu tertinggi hanya bisa hidup dalam jiwa yang telah dipaksa mengalami kematian dari ketergantungan terhadap dorongan luar. Maka malas yang datang bukan sekadar dosa psikologis, melainkan ruang putih tempat seluruh sistem lama dimatikan supaya dapat diganti. Ketika motivasi lama dimatikan, manusia akan kehilangan definisi dirinya. Ia tidak lagi tahu siapa dirinya, tidak lagi tahu untuk apa bangun, tidak lagi memiliki rasa layak. Ia seperti rumah tua yang jendelanya dilepas, atapnya dibongkar, lantainya dicungkil tampak kacau dan rusak dari luar, padahal itu tanda sedang disiapkan struktur baru. Pada fase itu, manusia mulai mengalami penolakan terhadap semua hal yang dulu dikejarnya. Sesuatu dalam batinnya mencabut minat pada hiruk-pikuk dunia. Ia tidak lagi ingin menang, tidak lagi ingin tampil, tidak lagi ingin mengejar pengakuan. Orang luar melihatnya sebagai kehilangan arah, padahal sebenarnya ia sedang diputus dari magnet dunia, agar energi dalam dirinya tidak lagi tercecer pada hal-hal yang kecil. Semakin dalam sebuah jiwa ditarik dari dunia, semakin besar sesuatu yang akan disiapkan baginya. Kemalasan yang muncul dalam jiwa biasa menghasilkan kehancuran, tetapi kemalasan yang muncul dalam jiwa pilihan menghasilkan transformasi. Yang membedakan keduanya hanyalah satu hal, apakah jiwa itu diam atau tetap mencari dalam diamnya. Jiwa biasa akan menyerah, jiwa pilihan akan bertanya dalam keheningan, mengapa semua ini terjadi? Pertanyaan internal itu adalah percikan pertama dari kebangkitan generasi kedua dalam dirinya. Bukan kebangkitan keluar, tetapi kebangkitan ke dalam. Disinilah malas mencapai fungsinya sebagai mekanisme pemindahan gravitasi jiwa. Dari orientasi eksternal ke orientasi internal. Dan orientasi internal inilah yang membuka pintu ilmu batin. Karena ilmu batin tidak lahir saat hati semangat. Ilmu batin justru lahir saat hati kosong, redup, dan tidak lagi memegang apapun. Dalam keadaan kehilangan pegangan itulah, akar-akar keheningan mulai tumbuh. Jiwa yang dahulu bergerak karena gairah, kini dipaksa mencari alasan yang lebih dalam dari sekadar dorongan dunia. Malaikat menjauh agar manusia mengenal dirinya, bukan karena dorongan cahaya, tetapi karena kedalaman sadar. Kemudian sesuatu yang lebih halus terjadi, sesuatu yang tidak tampak, tidak terdengar, tetapi mulai mengubah struktur batin. Rasa malas yang tadinya menghancurkan kini mulai berubah menjadi kejernihan. Bukan kejernihan yang membuatnya langsung bangkit, tetapi kejernihan yang membuatnya mengerti bahwa ia sedang berada pada fase yang harus dilewati, bukan fase yang harus dilawan. Dan di titik itulah sebuah pergeseran besar terjadi, pergeseran dari panik menjadi paham, dari menyalahkan diri menjadi menerima fase, dari mengira dirinya rusak menjadi menyadari bahwa ia sedang dikosongkan. Penerimaan inilah yang menjadi titik hidupnya kesadaran yang baru. Ketika seseorang berhenti mengutuki rasa malasnya,
dan mulai memahami pesan di baliknya, maka ia telah memasuki lapisan lain dari perjalanan. Dalam lapisan itu, keheningan mulai menjadi tempat bergantung. Tidak ada lagi kejar-kejaran dengan hidup, tidak ada lagi haus pengakuan, tidak ada lagi perang dengan kehendak. Yang ada hanya satu, kesiapan untuk menerima instruksi baru yang belum diturunkan pada dirinya. Karena ilmu tertinggi tidak pernah diturunkan ke jiwa yang penuh. Ilmu selalu turun ke jiwa yang kosong dan siap. Dan kekosongan adalah hadiah yang disamarkan sebagai kelemahan. Orang yang merasa hancur sebenarnya sedang dibersihkan. Orang yang merasa ditinggalkan sebenarnya sedang dipilih untuk dilalui sendirian, agar ia tidak tergantung lagi pada makhluk. Malaikat menyingkir bukan untuk menghapus, tapi untuk memberi ruang bagi fase pembukaan berikutnya. Fase di mana ilmu masuk bukan melalui telinga atau buku, melainkan melalui perubahan cara jiwa memandang dunia. Pada tahap ini, rasa malas tidak lagi terasa seperti musuh, tetapi menjadi tanda bahwa energi lama telah selesai masa pakainya, tanda bahwa misimu tidak lagi sama dengan masa lalu, tanda bahwa kamu sedang disiapkan untuk hidup sebagai versi lain dari dirimu, versi yang tidak mengandalkan hadiah dunia sebagai penggeraknya. Di titik ini, yang diuji bukan tindakan tetapi ketahanan jiwa dalam diam, dan hanya jiwa tertentu yang mampu duduk dalam kegelapan, tanpa membakar dirinya atau melarikan diri ke hiburan dangkal, yang mampu duduk dalam hampa, mendengarkan sunyi, menunggu tanpa histeris merekalah yang sedang dipoles untuk ilmu yang tidak bisa diberikan pada orang yang masih butuh dukungan eksternal. Semua manusia bisa rajin ketika ada alasan, tetapi hanya jiwa terpilih yang tetap hidup ketika alasan dicabut. Dan ketika hening itu matang, ketika kosong itu stabil, ketika jiwa berhenti melawan fase dan mulai menerimanya sebagai bagian dari desain takdir, maka pada tahap itu bukan sebelum itu ilmu baru mulai membuka pintunya, bukan dengan bunyi, bukan dengan tanda dramatis, tapi melalui perubahan pelan yang menggeser pusat orbit kesadaran. Yang dulunya ditarik keluar, kini ditarik ke dalam. Yang dulunya mengejar, kini menyaksikan. Yang dulunya bernafsu, kini bening. Malas yang dulu terasa sebagai kehancuran kini menjadi bukti bahwa pintu lama telah ditutup agar pintu lain bisa diketuk. Sebab mustahil dua sistem hidup berjalan bersamaan dalam satu dada. Untuk membuka sesuatu yang tinggi, yang rendah, harus dihancurkan terlebih dahulu dan penghancurannya seringkali datang dalam wujud paling lembut, namun paling mematikan. Rasa malas yang mencabut semua gerak dan semangat. Ada titik dalam perjalanan ruhani ketika jiwa tidak lagi dibiarkan hidup sebagai penumpang dalam hidupnya sendiri. Pada titik itu, seluruh sistem pendukung yang selama ini menopangnya dicopot, sehingga ia seperti makhluk yang kehilangan seluruh instrumen navigasi. Disitulah sebagian manusia binasa secara batin. Tetapi jiwa terpilih tidak diciptakan untuk binasa, ia diciptakan untuk dihancurkan terlebih dahulu sebelum menjadi bentuk yang baru. Semua orang kagum pada metamorfosis kupu-kupu, tetapi tidak banyak yang berpikir tentang betapa mengerikannya fase kepompong. Tidak ada cahaya, tidak ada gerak, tidak ada bentuk, hanya kehancuran total dari struktur lama. Hal yang sama terjadi pada jiwa pilihan. Sebelum menjadi sesuatu yang lain, ia harus melewati fase ketika dirinya sendiri tidak lagi bisa dikenali. Fase ketika malas bukan lagi sekadar malas, tetapi pembusukan identitas lama. Dalam fase itu, manusia berhenti melihat hidup sebagai kompetisi. Segala hal yang dulu memicu ambisi kehilangan warna. Dunia yang dulu tampak besar mengecil seperti benda mainan, sementara batinnya justru menyaksikan sesuatu tumbuh dalam diam, sesuatu yang belum memiliki nama. Tapi mulai mengubah arah pandangnya. Ia mulai merasa bahwa segala hal yang dulu dikejarnya ternyata bukan miliknya. Bahwa semua yang ia lakukan selama ini hanya lapisan luar dari takdir yang belum dimulai. Kemalasan pada tahap ini tidak lagi menjadi musuh, tetapi menjadi bukti bahwa seseorang sedang dialihkan dari hidup yang rendah menuju hidup yang tidak lagi menggunakan bahan bakar duniawi. Rasa malas itu memutuskan semua simpul yang mengikat hatinya pada dunia, agar setelah ikatan itu putus, jiwa dapat bergerak bukan karena tuntutan luar, tapi karena perintah yang turun dari dalam. Disinilah malaikat menyingkir memainkan perannya, bukan untuk meninggalkan, tetapi untuk memastikan bahwa seseorang belajar menegakkan dirinya tanpa sandaran. Karena ilmu tertinggi bukanlah ilmu yang membuat hidup terasa ringan, tetapi ilmu yang mengajari manusia cara bertahan, bahkan ketika tidak ada satupun makhluk langit memegangi pundaknya. Yang sedang diproses dalam rasa malas itu bukan perilaku,
tetapi fondasi jiwa. Karena selama manusia masih membutuhkan motivasi, ia belum siap memikul ilmu yang tidak membutuhkan tepuk tangan dunia. Maka ia harus melewati fase di mana setiap alasan untuk bergerak dilenyapkan, sampai ia menemukan alasan yang muncul bukan dari luar, tapi dari kedalaman dirinya sendiri. Dan ketika kesadaran itu mulai muncul, perlahan-lahan rasa malas tidak lagi menjadi kehancuran, melainkan transformasi ritmis. Ia berubah dari racun menjadi ruang inkubasi. Ia tidak lagi merusak tetapi mengendapkan. Ia tidak lagi menghalangi tetapi menyusun ulang struktur batin dalam keheningan. Orang yang melihatnya dari luar akan berkata, ia sedang hancur, tetapi batinnya tahu ada sesuatu yang sedang disiapkan yang belum boleh dinyalakan sebelum waktunya. Karena cahaya yang dinyalakan terlalu awal akan membutakan, bukan menerangi. Pada tahap inilah jiwa mulai belajar berjalan tanpa dukungan sinyal. Ia belajar mengenali gerak yang tidak disebabkan oleh hawa nafsu, tidak dipicu oleh ketakutan, tidak didorong oleh pujian. Gerak itu muncul dari kedalaman yang tidak membutuhkan alasan. Gerak inilah yang kelak disebut ketundukan sejati, bukan tunduk karena takut, tetapi tunduk karena tahu. Ilmu tertinggi tidak pernah diberikan kepada mereka yang hanya ingin hidup enak. Ilmu tertinggi hanya diberikan kepada jiwa yang sudah kehilangan semua pegangan duniawi, tetapi tetap tidak melepaskan kehormatannya sebagai ciptaan yang sadar. Dan rasa malas itulah pintu ujiannya sebuah fase. Ketika manusia dipaksa menyaksikan dirinya tanpa daya, agar ia tahu bahwa daya yang sesungguhnya tidak bersumber dari mental, tetapi dari izin takdir. Dalam fase ini, seseorang mulai menyadari bahwa yang selama ini ia kira kekuatannya sendiri ternyata hanyalah fasilitas langit yang dititipkan sesaat. Ketika fasilitas itu dicabut, barulah terlihat siapa dirinya tanpa bantuan. Pada banyak orang, pencabutan itu melahirkan kehancuran dan pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Tetapi pada jiwa terpilih, pencabutan itu justru melahirkan kebeningan. Kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang kuat atau rajin, tetapi tentang layak atau tidaknya seseorang dipilih menjadi pembawa sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Karena itu, sebelum sebuah jiwa diberi amanat besar, ia harus disucikan dari ambisi kecil. Sebelum diberi ilmu yang berat, ia harus dilatih hidup tanpa sandaran. Sebelum dibuka pintu langit, ia harus belajar hidup dalam ruangan yang tidak memiliki jendela. Itulah mengapa rasa malas hadir dan mematikan seluruh fungsi kerja. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menidurkan sistem lama agar sistem baru dapat dimasukkan tanpa perlawanan. Itulah mengapa malaikat menyingkir, karena pada fase ini, manusia tidak lagi membutuhkan penjagaan, melainkan pengosongan. Pengosongan itulah yang tidak mampu ditanggung oleh jiwa-jiwa biasa. Mereka merasa hilang dan kemudian memilih pelarian, hiburan, dosa, kesenangan, atau peremehan diri. Tetapi jiwa pilihan menahan diri untuk tidak melarikan diri. Ia duduk dalam luka dan hampa itu sambil tetap menjaga martabatnya. Ia memilih menanggung proses tanpa menjual dirinya pada pelampiasan. Dan keputusan menanggung proses, inilah yang menunjukkan bahwa ia layak dinaikkan. Jiwa terpilih bukan dilahirkan untuk menyelesaikan hidup dengan standar paling rendah. Mereka dipahat dengan perjalanan batin yang panjang, seringkali diisi dengan fase-fase stagnan, malas, hilang tenaga, tidak ingin melakukan apapun, seolah seluruh tubuh dan pikiran menolak gerak. Tetapi justru di dalam lembah keterhentian, itulah sesuatu yang besar sedang dipindahkan dari alam gaib ke dalam dada, semacam pengaturan ulang. Nasib yang tidak bisa terjadi ketika seseorang sedang terlalu banyak bergerak di luar. Karena ada takdir-takdir tertentu yang hanya bisa turun ketika seseorang dipaksa oleh keadaan untuk diam sepenuhnya. Yang tampak seperti kemunduran, ternyata adalah pengosongan wadah. Yang tampak seperti kehancuran ternyata adalah pembukaan jalur. Yang tampak seperti kemalasan memalukan, ternyata adalah penarikan energi masa depan yang belum diizinkan keluar pada waktunya. Dan ketika semua itu selesai, seorang jiwa terpilih tidak lagi kembali menjadi versi lamanya. Ia keluar sebagai manusia lain, dengan arah pandang lain, dengan keberanian yang tidak lagi mencari validasi siapapun. Jika engkau adalah salah satu dari mereka yang merasa jenuh, hampa, malas tanpa alasan, tidak lagi menikmati hal-hal dunia yang dulu membuatmu semangat, itu bukan bukti kegagalan. Itu adalah tanda bahwa orientasi jiwamu sedang dipindahkan dari dunia bawah ke dunia atas, seperti kupu-kupu yang tidak mungkin tetap merayap setelah istirahat panjang dalam kepompong.
Begitu pula jiwamu tidak mungkin kembali menjadi pribadi yang berjalan dengan cara lama. Ia akan dipaksa naik, ia akan dipaksa matang, ia akan dipaksa melihat apa yang selama ini tidak pernah dilihat. Dan karena itulah fase sebelum kebangkitan selalu tampak menyakitkan, memalukan, membuat cemas, membuat merasa tertinggal dari orang lain, membuat merasa tidak berharga, membuat merasa dihina hidup. Tetapi justru dengan cara itu keberanianmu ditempa. Sebab yang digembleng untuk menerima anugerah tinggi tidak boleh rapuh oleh hinaan rendah. Yang disiapkan untuk memikul cahaya tidak boleh terikat oleh pujian murahan. Yang disiapkan untuk menerima warisan takdir tidak boleh menunduk hanya karena dianggap lambat oleh manusia yang tidak tahu isi rencana atas. Maka jangan permalukan dirimu, jangan kutuk dirimu, jangan ratapi dirimu. Semua ini tidak sia-sia. Hari yang terasa beku pun membawa pelajaran. Masa yang terasa gelap pun tetap di bawah kendali langit. Dan kelak ketika cahaya bekerja, engkau akan mengerti mengapa semua harus terjadi dengan urutan yang tidak pernah kau setujui, tetapi selalu benar pada akhirnya. Untukmu yang sedang berada di fase itu, bertahanlah, bernapaslah, tenangkan batinmu, rawat jiwamu lebih dalam daripada obsesimu terhadap hasil. Jangan kejar validasi siapapun, karena yang dipilih langit tidak butuh pembuktian kepada manusia. Cukup bersihkan batin, hadiri rasa syukur kecil, sandingkan doa di sela sepi, dan biarkan langit bekerja. Yang ditetapkan untukmu tidak pernah meleset, yang dipindahkan dari langit ke nasibmu tidak akan hilang, yang menunggu waktunya akan datang dengan wajah yang tidak bisa ditolak. Ya Tuhanku, lapangkan dada siapapun yang hari ini mendengarkan pesan ini. Redakan kegelisahan, jinakan ketakutan, dan tenangkan hati mereka yang sedang diuji tanpa bisa menjelaskan apa yang dirasakan. Berikan cahaya petunjuk ke dalam pikirannya, kekuatan sabar dalam tubuhnya, dan keteguhan dalam langkahnya, agar mereka bertahan di fase pembukaan takdir ini tanpa menyerah. Jadikan lelahnya bernilai, jadikan diamnya berpahala, jadikan tumbangnya sebagai syarat naiknya derajat. Jangan biarkan hati mereka padam oleh penilaian manusia yang tak tahu apa-apa. Jangan biarkan masa hening ini disalahpahami sebagai kehancuran. Jadikan itu sebagai ruang pematangan takdir yang tersimpan untuk kejutan besar di depan. Kabulkan dalam waktu yang paling tepat, dalam cara yang paling indah, dalam bentuk yang paling layak dengan luasnya rahmat-Mu. Sampai di sini dulu perjalanan kata kita hari ini. Jaga jiwamu, jaga batinmu, berdirilah kembali dengan perlahan tanpa membenci prosesmu. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya, dengan hikmah lain yang menegakkan jiwa. Semoga engkau dijaga, dituntun, dan diselamatkan dalam setiap lintasan nasibmu. Sampai jumpa.